Hai paparazzi. Oke, halo subs. Subs itu subscriber. Jumpa lagi dalam video begini ceritanya. Di episode kali ini saya mau cerita tentang saya habis baca buku. Bukunya buku novel. Ya, begitulah, tapi novel ini sebuah novel fiksi namun based on true story. Jadi dari situ pun saya akan mendapatkan banyak hal tentang bagaimana sebenarnya keadaan zaman dulu, ya, true story. Saya sebut saja ya, buku itu berjudul Gajah Mada. Tepatnya Gajah Mada Hamukti Moksa. Jadi kurang lebih artinya Gajah Mada yang moksa. Moksa itu kalau dalam ajaran Hindu ya, atau Jawa kuno atau kejawen, yang namanya moksa itu bukan mati seperti layaknya wajarnya orang mati ya, mati roh meninggalkan jasadnya dikubur atau dibakar gitu. Tapi kalau moksa itu benar-benar menghilang. Jadi ya bahasa kerennya menyublim, hilang. Nah, terus saya mau cerita nih sebetulnya. Saya mau cerita sejarahnya, sejarah Gajah Mada dari saya membaca buku novel tersebut. Novel tersebut karya Bapak Langit Kresna Haryadi, ya, di Facebooknya ada, lihat, silakan lihat. Nah, di situ saya membaca karena itu based on true story, maka saya tidak membaca langsung ya. Jadi saya kalau ketemu satu hal saya cari di Google, Jadi supaya saya mendapatkan satu gambaran utuh tentang cerita Majapahit, khususnya di zaman Gajah Mada yang waktu itu rajanya bernama Hayam Wuruk. Ya, jadi Majapahit mengalami masa kejayaannya di zaman Hayam Wuruk, sekaligus Majapahit mengalami titik tertinggi, kemudian dia menurun juga di zaman Hayam Wuruk. Jadi di zaman Hayam Wuruk itu sampai puncak kejayaan, lalu dia menurun, itu di zaman yang sama, di Hayam Wuruk. Nah, yang menarik adalah di novel tersebut diceritakan tentang Perang Bubat. Nah, begini ceritanya. Jadi, saya tadi cerita bahwa saya sempat mencari-cari di Google, sempat mencari-cari literasi yang lain. Ternyata ketika Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa dan dia bersumpah untuk menyatukan wilayah Nusantara ke dalam satu wilayah Majapahit agar tidak terjadi perseteruan, tidak terjadi. Zaman dulu kan banyak raja-raja ya, banyak kerajaan-kerajaan yang mereka saling berperang. Nah, Gajah Mada itu punya cita-cita mulia. Setidak-tidaknya menurut Gajah Mada sendiri, kalau menurut orang lain kita nggak tahu ya. Itu cita-citanya mempersatukan seluruh Nusantara, di mana banyak waktu itu kerajaan yang saling berselisih. Kalau disatukan dalam satu wadah Majapahit, maka mereka tidak akan berselisih. Itu keinginan Gajah Mada. Dan Gajah Mada juga punya keinginan yang juga sangat mulia, adalah mempersatukan ajaran Siwa dan Buddha. Siwa itu kalau sekarang dikenal Hindu ya. Ajaran Hindu dan Buddha, supaya bukannya mereka bersatu terus menjadi sinkretisme, tidak. Supaya mereka itu damai. Karena zaman dulu pun yang namanya agama itu pun ribut. Jadi antara Buddha sama Hindu pun ribut. Nah, Gajah Mada punya cita-cita itu. Nah, tidak ada jalan lain untuk dapat mewujudkan cita-citanya kalau tidak dia satukan. Jalan satu-satunya adalah menyatukan. Dan itu terwujud. Seluruh wilayah Nusantara, bahkan termasuk ke Malaysia, Filipina, dan sebagian negara tetangga masuk wilayah Majapahit juga. Namun ada satu kerajaan saat
Hayam Wuruk berkuasa, ada satu kerajaan yang belum mau tunduk di bawah Majapahit, yaitu kerajaan Sunda Galuh. Ya, kerajaan Sunda Galuh. Nah, ceritanya kenapa itu bukan tidak mau, kenapa itu belum bersatu dengan Majapahit? Karena pada saat itu Ibu Suri itu berarti ibunya Hayam Wuruk yang bernama Tribuana Tunggadewi. Dia tidak menyetujui ketika Gajah Mada ingin melakukan ekspansi ke Sunda Galuh. Sebabnya adalah Sunda Galuh merupakan saudara tua dari Majapahit. Saudara tua dari leluhurnya Tribuana Tunggadewi. Mengapa demikian? Nah, saya penasaran nih. Pegang HP lagi, saya mulai searching lagi, saya mulai cari lagi literasinya. Ternyata jauh ke belakang itu ada legenda yang berjudul Ciung Wanara. Nah, teman-teman, Ciung Wanara ini kalau awam ya menganggapnya legenda. Namun saya curiganya karena di sejarah Ciung Wanara itu bukan di sejarah, di legenda Ciung Wanara itu ada satu kisah yang mengisahkan Ciung Wanara berebut kekuasaan dengan kakaknya. Kakaknya apa adiknya ya? Adiknya, sorry. Ciung Wanara berebut kekuasaan dengan adiknya. Nah, ketika dia berebut kekuasaan, ayahnya datang. Ayahnya waktu itu raja di Sunda, waktu itu namanya Kerajaan Pasundan atau apa, saya lupa. Nah, bapaknya itu awalnya sudah menyendiri, artinya sudah tidak mau menginginkan duniawi, jadi kekuasaannya diserahkan pada anaknya, terus dia bertapa menjadi seorang Brahmana. Nah, kemudian kedua anaknya ini berebut wilayah kekuasaan. Nah, oleh bapaknya dia datang, dipisah, dilerai, lalu dibagi dua antara barat sama timur. Sebelah barat Sungai Pamali itu milik Ciung Wanara, sebelah timur Sungai Pamali itu milik adiknya. Nah, yang milik adiknya ini yang ke timur Sungai Pamali ini, akhirnya dia sejarahnya sampai dengan Kediri, Singosari, sejarahnya Ken Arok dan lain sebagainya, sampai ke Hayam Wuruk, sampai ke Ibu Suri Tribuana Tunggadewi. Makanya Ibu Suri itu tidak mengizinkan Gajah Mada untuk menyerang Sunda Galuh karena Sunda Galuh adalah saudara tua. Itu saya yang mengambil yang mengambil benang merahnya ya. Tapi nggak tahu juga sejarahnya itu apakah begitu atau tidak, karena Ciung Wanara itu merupakan cerita legenda. Tapi kalau ditarik garis merah, benang merahnya itu seolah-olah seperti berhubungan. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman punya cerita yang lain, nah silahkan komen ya di bawah. Nah, lanjut. Namun karena kerasnya Gajah Mada, karena tekadnya yang kuat, maka dia tidak menuruti apa kata Ibu Suri. Jadi dia tetap kekeh, pokoknya Sunda Galuh harus menjadi satu dengan Majapahit. Nah, jadi ada dua kubu, yang kubu istana, Ibu Suri dan Hayam Wuruk tidak menginginkan menyerang Sunda Galuh. Kubunya Gajah Mada kepingin Sunda Galuh bersatu dengan Majapahit. Karena ada dua kubu ini, maka terjadilah perang dingin, istilahnya begitu ya. Zaman dulu juga ada ini perang dingin. Tapi Gajah Mada itu orang yang setia. Artinya meskipun istana tidak menyetujui gerakannya atau sepak terjangnya terhadap Sunda Galuh, dia tetap menghormati istana.
Jadi dia tetap melaksanakan pemerintahan dengan adil, tetap melaksanakan pemerintahan dengan penuh bijaksana, toleransi, sehingga Majapahit menjadi makmur dan maju saat itu. Saat itu benar-benar Mahapatih Gajah Mada itu menyelenggarakan pemerintahan dan menyelenggarakan politik luar negerinya dengan sangat sempurna. Seperti itu. Ya. Nah, setelah itu tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, saya nggak tahu apakah ini tiba-tiba atau tidak. Setelah itu Raja Hayam Wuruk itu ternyata menyukai Putri Sunda Galuh. Ya, Putri Sunda Galuh. Namanya Dyah Pitaloka, putri Raja Sunda Galuh, dan ingin memperistrinya. Jadi sudah sering mengirimkan utusan ke sana untuk melamar gitu ya. Ada 2 kali atau 3 kali yang saya baca di novelnya itu, saya lupa. Kalau nggak 2 kali, 3 kali. Dan setiap utusan berangkat ke sana, Gajah Mada selalu titip surat. Suratnya itu berupa ancaman bahwa Sunda Galuh harus bersatu dengan Majapahit. Intinya itulah ya. Tapi oleh Raja Sunda Galuh tidak digubris, nggak digubris ya. Nah, pada satu abaikan suara mobil diesel di starter, kalau kedengaran, kalau nggak kedengaran, tolong ini di-cut. Jadi, aduh, tetap kedengaran kalau ini. Ya, abaikan ya, kita lanjut ceritanya. Saya mana tadi, malah lupa. Nah, satu ketika Raja Sunda Galuh sudah menyetujui pinangannya Hayam Wuruk, dan Hayam Wuruk mengundang mereka untuk datang ke kerajaan Majapahit karena Prabu Hayam Wuruk menginginkan pesta pernikahan itu ada di kerajaan Majapahit, bukan di Sunda Galuh. Dan dengan berbesar hati, rombongan kerajaan dari Sunda Galuh ya itu datang ke Majapahit. Untuk apa? Untuk menikahkan putrinya. Sampai di wilayah Majapahit, tepatnya di lapangan Bubat, Gajah Mada mengirimkan utusan untuk bicara pada Raja Sunda Galuh bahwa boleh putri Anda dinikahkan dengan Hayam Wuruk asal Raja Sunda Galuh menandatangani atau bersedia untuk menggabungkan negara Sunda Galuh atau kerajaan Sunda Galuh ke kerajaan Majapahit. Nah, itu syarat yang sangat berat yang harus dituruti oleh Raja Sunda Galuh apabila putrinya ingin dinikahkan dengan Prabu Hayam Wuruk. Nah, disitulah Raja Sunda Galuh merasa harga dirinya tercoreng, lalu dia marah dan seluruh rombongannya yang mereka juga bawa prajurit itu menyerang prajurit Gajah Mada yang ada di lapangan Bubat. Kemudian perang tidak bisa dicegah ya, dan disitulah di lapangan Bubat tersebut itu terjadi pembantaian orang-orang dari kerajaan Sunda Galuh. Sebenarnya Raja Sunda Galuh dan Putri Dyah Pitaloka tidak dibunuh, namun mereka bunuh diri. Itu menurut cerita. Dan saya penasaran, saya cari juga di Google literasi yang lain gitu ya, menyebutkan bahwa perang Bubat itu hanya disebutkan di naskah-naskah Sunda seperti Pararaton. Namun di naskah-naskah Jawa seperti Negara Kertagama tidak pernah ada yang menyebutkan perang Bubat. Jadi ini nggak tahu yang benar yang mana ya. Apakah perang Bubat itu benar-benar terjadi atau tidak? Karena yang menulis perang Bubat hanya di naskah Sunda. Di naskah Jawa tidak ada. Nah, dari sinilah sejarah lalu ke depannya seolah-olah Sunda menjadi dendam. Akhirnya
menjadi sebuah apa ya, sebuah tradisi atau sebuah larangan putri-putri Sunda untuk menikah dengan orang Jawa Tengah maupun Jawa Timur gitu ya. Itu cukup lama, termasuk waktu itu orang tua saya ini juga, ayah saya dari Solo, ibu saya dari Ciamis gitu ya, dari Sunda, dulu juga sempat ditentang. Nah, tapi kalau kesininya udah enggak ya, karena itu sudah lewat zamannya. Tapi yang jelas itu nama Jalan Majapahit dan Gajah Mada di Jawa Barat tidak ada. Tapi dengar-dengar nih katanya di Bandung sudah ada Jalannya Majapahit dan Gajah Mada. Saya nggak tahu, silahkan cek atau ada silahkan komen ya, apakah benar atau tidak. Sebagai dalam rangka rekonsiliasi Sunda terhadap Jawa, sebagai rekonsiliasi Jawa Barat terhadap Jawa Tengah dan Jawa Timur. Itu ya. Tapi saya juga herannya kenapa naskah hanya ditulis di Sunda, naskah di Jawa tidak ditulis. Tapi anyway, itu tidak usah kita perdebatkan. Saya hanya ingin cerita itu, cerita mengapa Majapahit runtuh. Runtuhnya dari situ. Namun di kitab-kitab Jawa itu dikatakan runtuhnya Majapahit karena Mahapati Gajah Mada sakit, kemudian wafat. Wafatnya juga mokso ya. Jadi tidak menyebutkan perang bubat. Jadi Gajah Mada sakit, wafat, lalu Majapahit mulai runtuh karena negara-negara di sekitarnya yang dulunya bersedia bergabung, ketika Gajah Mada sudah wafat, mereka sudah berani untuk unjuk gigi. Karena yang ditakuti hanya Gajah Mada. Ya, itu saja video begini ceritanya. Video ini mengingatkan kembali pada sejarah masa lampau dan saya mengharapkan koreksi ya. Silakan berikan komen. Tanggapan Anda, seluruh tanggapan Anda dalam komentar saya akan tanggapi dengan baik dan saya tidak menerima tanggapan nyinyir. Boleh dikoreksi, boleh disanggah, tapi tetap sopan. Oke? See you on the next video.